Oke ya. Jadi materi kita sebelumnya ya mengenai pendahuluan, kemudian sejarah dari fitokimia itu ya, terutama berhubungannya dengan drug discovery ya. Nah, sebagai pengantar juga kita akan bahas sebenarnya mengenai chemical component in medicinal plant ya, itu dalam artian berarti senyawa metabolit sekunder ya yang terdapat pada tanaman obat ya. Kemudian juga ada efek fisiologis dari metabolit sekunder itu baik bagi manusia ataupun bagi tanaman. Kemudian peranannya apa sih ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi sebagaimana kita tahu ya, mungkin yang sudah mengambil fitokimia 1 seharusnya sudah tahu ya bahwasanya tanaman itu menghasilkan metabolit primer dan juga metabolit sekunder ya. Nah, metabolit primer dan metabolit sekunder itu bagi tanaman ada banyak sekali fungsinya ya, tapi yang paling penting metabolit sekunder di sini dia tidak berperan dalam proses keberlangsungan tanaman tersebut ya. Dia sebagai tambahan seperti itu ya, beda dengan metabolit primer ya. Di sini yang udah ngambil kuliah ini berapa orang fitokimia 1? Banyak nggak yang belum ngambil? Banyak, Bu. Banyak yang belum. Jadi tentang metabolit primer tahu nggak? Banyak yang nggak tahu ya. Jadi sama mungkin dengan kelas sebelumnya ya. Jadi karena belum mengambil fitokimia 1 jadi akan sulit ya. Maksudnya kita mau lanjut ke materi berikutnya sementara yang basicnya tidak tahu ya. Ini untuk mempercepat mungkin saya akan tugaskan tahap awal ini kalian bikin makalah ya tentang metabolit primer dan metabolit sekunder ya. Tolong bikin makalah tentang metabolit primer, metabolit sekunder. Bukan makalah mungkin ya, summary ya atau resume. Cukup di double folio saja ya, ditulis tangan ya. Jadi kalian cari tahu itu metabolit primer apa saja, metabolit sekunder apa ya, peranannya pada tanaman, perannya pada manusia ya, itu bisa kalian cari tahu ya. Namun secara general tadi saya sudah sampaikan bahwasanya metabolit primer artinya itu adalah senyawa ya yang dihasilkan oleh tanaman itu untuk keberlangsungan hidupnya ya. Sementara yang sekunder itu walaupun itu tidak ada ya, misalnya senyawa tersebut tidak ada, mereka masih bisa tetap bertahan hidup ya. Sebagai contoh yang paling mudah itu adalah feromon misalnya ya. Feromon ya itu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan ya, baik itu hewan ataupun tanaman ya. Biasanya ada tanaman tertentu yang menghasilkan feromon ya. Fungsinya apa ya? Bisa jadi untuk menarik serangga ya, kalau bagi tanaman ya menarik serangga sehingga serangga itu datang ya pada tanaman, kemudian bisa membantu proses penyerbukan ya, salah satu manfaatnya ya seperti itu. Sedangkan pada hewan misalnya menarik lawan jenis ya, mereka mengeluarkan feromon ya dengan bau-bau khusus ya yang disukai oleh lawan jenis ya. Seperti itu. Nah, untuk manusia sendiri ya, peran dari metabolit sekunder ini adalah sebagian besar merupakan sumber bahan baku obat ya. Jadi sebagian besar ya hampir 90-an ya, 90% obat-obatan yang kita peroleh sekarang ya itu berasal dari tanaman ya, dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman ya. Ada beberapa mungkin dihasilkan oleh hewan, ada juga yang makhluk mikroorganisme ya seperti itu, tapi lebih banyak itu adalah tanaman ya. Jadi perannya sangat penting ya bagi kita terutama manusia. Oke. Kemudian ya hubungannya lagi adalah fisiologi tanaman ya. Fisiologis dari tanaman itu sangat berhubungan dengan berbagai bidang ilmu ya. Di situ termasuk fitokimia di situ ya. Kemudian ada interaksi dengan lingkungan ya, juga ada morfologi tanaman. Nah, ini biasanya ya kita kuliah fitokimia itu seharusnya ada kuliah lapangan ya. Pada kuliah lapangan kita akan mencari tanaman-tanaman mungkin yang tidak awam kita temukan di sekitar kita. Nah, tanaman tersebut kemudian kita jadikan herbarium ya. Dijadikan herbarium. Nah, untuk
apa sih kandungan yang terdapat dalam tanaman tersebut. Nah, itu biasanya, kita bisa, sedikit banyak ya tahu dari morfologinya juga ya. Jadi misalnya, tanaman itu apakah dia menjari ya, apakah daunnya ya menjari atau daun tunggal, apakah, dia batangnya tinggi, batangnya rendah ya, kemudian dia punya rambut atau tidak pada permukaan daun ya. Jadi, morfologi tanaman itu juga berperan ya dalam fisiologi si tanaman tersebut ya. Nah, umumnya ini ya yang ahli dalam bidang morfologi itu kita namakan botanis ya. Jadi kita biasanya kerjasama dengan botanis ya, kemudian kita ke lapangan, kita ambil beberapa sampel tanaman, kemudian kita jadikan herbarium ya. Nah, herbarium seharusnya juga tahu ya apa itu herbarium ya. Kemudian juga erat hubungannya dengan molekuler ya dan sel biologi ini sudah pasti ya. Kemudian juga ada interaksi sesama sel sendiri dalam tanaman tersebut ya. Jadi sangat luas cakupannya dan ilmu fitokimia juga erat hubungannya dengan berbagai bidang lain ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita mempelajari fitokimia ya? Pentingnya kita mempelajari fitokimia di sini ya, tadi saya sampaikan ya bahwasanya hampir 90% lebih ya bahan obat kita itu semua berasal dari tanaman ya. Apakah itu yang sudah jadi obat yang kita dapatin ya, bisa beli di apotek ya. Itu semua dari tanaman ataupun bahkan obat tradisional ya dalam bentuk jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka sekalipun itu sudah merupakan bagian dari tanaman ya. Jadi penting sekali kita mempelajarinya karena penyakit itu akan selalu berkembang ya, kemudian obat juga akan mengalami istilahnya menjadi tidak efektif lagi ya. Misalnya ada kasus resistensi antibakteri ya. Jadi bakteri itu kenapa bisa terjadi resistensi ya? Karena bakteri sendiri dia mengalami proses yang namanya mutasi ya. Dia beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di tubuh kita ya. Jadi misalnya dulu ya dia di dalam tubuh kita menginfeksi kita, dia bisa menyebabkan penyakit. Kemudian kita berikan antibiotik amoksisilin ya. Nah, si bakteri tersebut dia akan istilahnya akan bisa terbunuh dengan pemberian antibiotik tersebut ya. Tapi lama-kelamaan ya bakteri pun beradaptasi ya meningkatkan perlindungan dirinya dan dia punya kekebalan ya terhadap antibiotik tersebut. Makanya antibiotik sekarang terus berkembang ya, dari amoksisilin, terus lagi berbagai jenis antibiotik dan golongannya juga sangat bervariasi ya, golongan tetrasiklin, aminoglikoside ya. Kemudian ada lagi misalnya ciprofloxacin ya yang bekerja terhadap DNA ya. Kemudian itu paling broad spektrum ya. Jadi antibiotik itu ada yang narrow spektrum ya, artinya dia bekerja sempit, kemudian broad spektrum yang kerjanya sangat luas ya. Ini sebenarnya tergantung dari mekanisme dari si antibiotik tersebut ya dalam membunuh bakteri ya. Jadi salah satu hal yang penting kita dalam drug discovery, kita harus terus menemukan ya obat baru tersebut ya, karena penyakit pun berkembang ya. Nah, sekarang yang paling urgent mungkin kita tahu ada COVID-19 ya, sampai sekarang kita belum menemukan obat antivirus ya dari COVID-19 itu ya, kita belum tahu. Kemudian lagi yang ada sekarang itu adalah vaksin. Nah, vaksin ini sifatnya bukan menyembuhkan tapi lebih ke preventif ya. Jadi mencegah terjadinya infeksi oleh virus ya. Walaupun sebenarnya vaksin yang kita pakai ya yang diinjeksikan ke tubuh ya, ke tubuh itu sebenarnya juga belum bisa dikatakan aman ya karena belum melalui uji klinis ya. Jadi mungkin sekarang ya prosesnya sudah masuk uji klinis fase yang ketiga atau fase keempat ya, sudah menggunakan disuntikan kepada manusia dalam jumlah yang besar ya. Kemudian berbagai jenis rasnya ya, apakah itu bangsa Asia ya, Eropa, Afrika, Amerika ya. Nah, itu akan dilihat bagaimana apakah ada menimbulkan efek samping atau tidak ya. Jadi kita-kita yang terkena vaksin saat ini ya, itu merupakan manusia percobaan ya. Jadi jangan senang kalau sudah divaksin begitu ya. Maksudnya mungkin oke untuk preventif ya, tapi sekarang masalahnya adalah keamanannya belum
terjamin ya untuk vaksin COVID itu. Nah, kemudian dalam drug discovery ini secara umum ya saya sampaikan ya, fungsinya adalah untuk drug discovery itu sangat penting ya, ada 2 pendekatan yang biasa digunakan oleh para peneliti di bidang drug discovery ya, baik itu berdasarkan observasi, kemudian berdasarkan target ya. Berdasarkan observasi di sini maksudnya adalah kita melihat ya, mengamati apa yang ada di lapangan ya. Misalnya apakah tanaman tersebut kira-kira bisa untuk kita teliti mempunyai potensi atau tidak untuk dikembangkan menjadi obat baru ya. Biasanya nanti saya akan jelaskan lagi contohnya ya, penelitian bagaimana yang dimaksud dengan observation base itu ya. Kemudian kalau target base ya, kita dari awal sudah menentukan penyakit apa yang akan kita obati ya, penyakit apa yang akan kita obati. Nah, kita langsung menggunakan chemical library saja. Jadi kita menggunakan perpustakaan dari senyawa-senyawa yang sudah diketahui ya, struktur kimianya juga sudah diketahui. Kemudian kita lakukan screening ya, misalnya dipilih ada berapa ratus, kemudian kita dapatin hanya beberapa saja yang efektif untuk penyakit ini ya. Misalnya kalau di sini saya targetkan penyakitnya penyakit jantung seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat lead compound dan sejenisnya ya, kita bisa lakukan uji macam-macam ya, apakah itu keamanannya ya, toksisitas ya, kemudian dia selektif atau tidak ya, kemudian apakah dia berpotensi untuk berikatan dengan reseptor tuh dengan baik atau tidak ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya obat itu akan memberikan efek ya jika dia berikatan dengan reseptor. Jadi binding potensi itu juga sangat penting ya untuk menentukan apakah obat akan memberikan aktivitas ya, memberikan khasiat atau tidak ya. Bisa jadi pada hewan dia berkhasiat ya. Kemudian ketika kita cobakan ke manusia dia tidak berkhasiat ya. Jadi ini banyak sekali kasus yang terjadi. Nah, ini contoh ya. Contoh dari observation base ya, waktu itu saya melakukan isolasi ya terhadap senyawa yang terdapat dalam jamur ya, Scleroderma cinnamariense namanya ya. Jadi observasinya adalah ya, karena ini kita observation base ya, saat itu saya menemukan jamur ini ya, tumbuh ya, dia bersimbiosis dengan tanaman melinjo ya, pohon melinjo ya. Dia tuh tumbuh pada akar pohon melinjo, kemudian observasinya ada beberapa pohon melinjo di situ, ternyata si jamur atau pohon yang ditumbuhi oleh jamur ya, itu memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik ya dibandingkan dengan pohon melinjo yang tidak ditumbuhi jamur ini ya. Nah, jadi di situ ya kita sebagai seorang farmasi seharusnya bisa mengamati ya, mengamati kemudian mendapatkan ide, oh ternyata apakah senyawa yang terdapat dalam jamur ini memiliki aktivitas yang baik untuk kita ya, untuk tanaman dia tadi berfungsi untuk memberikan kesuburan ya, sementara bagi manusia kan kita belum tahu ya, maka bisa jadi juga memberikan efek yang positif ya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian ya. Nah, secara umum ya nanti kita akan bahas ya proses-proses ini ya, seharusnya mungkin di Fitokimia 1 bisa lebih dipelajari ya supaya tahu sebenarnya ini proses apa saja ya. Jadi tanaman tersebut ya awalnya kita identifikasi dulu ya, walaupun sebenarnya kita sudah tahu, kita tetap harus melakukan identifikasi dan mengirim sampel kita itu ya ke herbarium ya. Biasanya bisa herbarium Bogoriense ya yang ada di Bogor ya atau dimanapun itu ya. Di Indonesia ada beberapa herbarium ya, ada beberapa herbarium, tapi yang paling besar itu adanya di herbarium Bogor ya. Nah, kemudian tanaman ini kita akan lakukan proses ekstraksi, fraksinasi, dipisahkan dan diisolasi ya. Ada step-step yang harus dilewati sehingga kita bisa dapat yang namanya senyawa murni ya. Nah, pertemuan lalu saya bahas mengenai senyawa murni ya, biasanya berupa kristal ya, ada proses kristalisasi. Nah, senyawa ini biasanya ya akan memiliki bentuk dan warna yang berbeda ya. Jadi tergantung dari zat apa, dari tanaman apa ya, itu akan sangat mempengaruhi ya.
Kebetulan dari jamur ini itu warnanya warna merah scarlet ya, kemudian bentuk kristalnya seperti jarum halus begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya elusidasi struktur ya. Elusidasi struktur artinya kita mencari bagaimana sih sebenarnya struktur kimia dari si skleroderma ini ya. Jadi kita akan melakukan analisa menggunakan spektrofotometri ya, kemudian juga dengan metode kromatografi ya, ada banyak sekali metode yang bisa dipakai sehingga kita bisa tahu ya ternyata senyawa murni ini ya memiliki bentuk struktur kimia yang seperti ini ya. Apakah ada C-nya berapa ya, protonnya berapa ya, oksigennya berapa ya, kemudian gugus fungsi apa saja yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya itu yang saya sampaikan minggu lalu ya. Tolong dilihat lagi kimia organiknya ya, karena itu perannya ada di sini ya. Kalian harus bisa identifikasi ini gugus fungsi apa saja yang terdapat di sini ya. Kemudian, nah, jika kita sudah mengetahui struktur kimianya ya, kita bisa lakukan itu sintesis atau biosintesis ya dari senyawa ini ya. Kemudian dari situ kita bisa memprediksi kira-kira khasiatnya apa ya. Biasanya ilmunya disebut dengan SAR ya, atau Structure Activity Relationship ya. Jadi biasanya mungkin kalian akan pelajari nanti di kimia medisinal ya tentang ini ya. Kalau misalnya belum dapat, nanti tanyakan dengan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut ya. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya kita baru menemukan yang namanya lead compound. Ya, lead compound ini artinya adalah senyawa yang kira-kira ya memiliki aktivitas yang sangat potensial ya untuk lebih dikembangkan menjadi obat baru ya, kandidat obat baru seperti itu. Nah, contoh lain ya, misalnya saya meneliti ya mengenai cordycepin ya. Cordycepin ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur juga ya, tapi kebetulan jamurnya ini berupa simbiosis parasitisme ya, dia menghinggapi ya ulat ya, seperti itu ya. Jadi observasinya apa ya dari kasus ini ya? Observasinya adalah ya, jadi si jamur ini ya memiliki mengandung cordycepin tadi ya, dan dia harganya sangat mahal ya, sehingga orang banyak mencari ya. Jadi banyak sekali orang yang berlomba-lomba ya mencari si jamur cordyceps ini ya, dan tumbuhnya hanya di tempat tertentu ya. Dalam hal ini dia tumbuh di pegunungan Himalaya begitu ya, dan waktunya pun tertentu ya. Jadi dalam setahun itu hanya 1 kali ya. Dia pada musim dingin maka jamurnya akan keluar ya. Jadi ini adalah masalah yang terjadi ya dalam hal cordycepin tadi ya. Nah, jadi ini ya senyawa yang dihasilkan bernama cordycepin ya, harganya sangat mahal ya, sekitar 4.000 US dollar per gram ya. Aktivitasnya yang sangat terkenal, dia sebagai anti kanker ya, dalam hal ini leukemia ya. Kemudian dia banyak sekali digunakan di berbagai produk kesehatan, terutama suplemen ya. Kemudian juga untuk sistem imun ya. Jadi maka dari itu banyak sekali orang yang mencari si jamur tadi ya. Sementara zat aktifnya ya yang dikandung oleh jamur itu bernama cordycepin ya. Nah, ini jamurnya ya. Tadi saya sampaikan ya, jamurnya sebenarnya yang berwarna hitam coklat abu-abu ini ya. Sementara dia itu hidup ya setelah dia menginfeksi dari ulat ini ya, Bombyx mori ya, atau ada beberapa jenis ulat juga yang bisa dia infeksi ya. Sehingga ulatnya akan mati dan dia tumbuh ya. Nah, ini harganya juga sangat mahal ya, itu yang dicari oleh orang-orang ya. Dia harganya sekitar 12.000 US per kilogram ya. Nah, berarti kan masalahnya adalah ya di alam dia itu sangat langka ya, karena jumlah terbatas, kemudian yang mencarinya banyak, kebutuhan akan ini sangat banyak ya. Kemudian juga waktunya lama ya untuk dia tumbuh menjadi jamur seperti ini, itu dibutuhkan waktu 9 bulan ya.
Dan otomatis ini jumlah cordycepinnya ya yang terkandung dalam ini ya, jumlah senyawa ini yang terkandung dalam jamur ya itu sangat sedikit ya. Nah, kita sebagai seorang farmasi ya memberikan solusi, bagaimana solusi yang bisa kita berikan. Nah, ya. Sebagai alternatif di sini kita bisa pakai yang namanya Cordyceps militaris ya. Cordyceps militaris ini ya dia sama jenisnya ya, sama-sama menghasilkan cordycepin ya. Keunggulannya dia harganya mungkin lebih murah ya dibanding ini ya, jauh kali ya berapa kali 700 US ya per kilo, sementara ini 12.000 ya. Nah, kemudian keunggulan lainnya adalah ini memiliki spora mungkin ya, memiliki spora ya, sehingga dia bisa kita lakukan kultivasi secara artifisial ya, bisa dibuat ya, bisa dikembangbiakan ya dengan di laboratorium ya secara massal ya. Ini istilahnya kita menggunakan pendekatan bioteknologi ya, menggunakan teknik fermentasi ataupun static culture ya. Kemudian dia juga bisa dioptimasi dan waktunya otomatis lebih singkat ya. Otomatis lebih singkat ya. Jadi ini adalah solusi yang coba kita tawarkan ya untuk mengantisipasi kebutuhan yang tinggi ya dari si cordycepin. Nah, jadi ada beberapa proses dalam drug discovery itu ya yang harus dilewati ya. Di proses bioteknologi sama ya, ada bagaimana kita mengculture-nya, bagaimana kita melakukan single cell isolation, kemudian kita optimasi mediumnya ya, kita optimasi sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat cordycepin ya dalam jumlah besar ya. Jadi targetnya seperti itu ya. Nah, kita waktu saya sudah berhasil ya mendapatkan cordycepin ya dan senyawa murni ya. Kristalnya berwarna putih ya, mungkin tadi berbeda ya. Dia berwarna putih abu bulat-bulat begitu ya, tidak seperti jarum. Kemudian dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif sehingga kita bisa confirm kalau itu memang cordycepin ya. Nah, selanjutnya ya, karena sudah berhasil, kita sudah tahu memang itu cordycepin jumlahnya berapa ya, maka ditemukan ada peningkatan produktivitas ya dari cordycepin itu sebanyak 4,6 kali lipat ya, dibandingkan kalau kita ngambilnya di alam. Kemudian waktunya juga sangat singkat, 21 hari, jadi kita tidak perlu menunggu sampai 9 bulan, kita bisa mendapatkan cordycepin ya. Otomatis harganya pasti lebih murah ya, karena kita melakukan produksi di laboratorium ya. Kira-kira ini adalah contoh dari observation base ya. Kemudian target base ya. Ini tadi saya lupa menginsert slide-nya ya. Jadi misalnya kalau saya kasusnya langsung pilih mengenai penyakit jantung. Nah, dari penyakit jantung itu apa saja senyawa yang bisa kita pakai untuk mengobati penyakit jantung ya. Jadi kebetulan saya mengambil ya beberapa senyawa metabolit sekunder ya atau natural product itu dari jamu ya, dari ingredient jamu yang ada di masyarakat ya. Dari situ kemudian diujikan langsung ke sel jantung seperti itu ya. Jadi targetnya langsung ditentukan. Nah, berarti kita dari sini bisa simpulkan ya bahwasanya dalam penemuan obat baru itu banyak sekali tahap-tahap dan proses-proses yang harus dilalui ya. Mulai dari basic study ya, jadi yang tadi observation base itu termasuk dalam basic study ya, kemudian target discovery ya, yang tadi ya kita langsung tentukan target ya. Kemudian kita bisa lakukan pengujian pada sel ya. Selanjutnya kalau selnya berhasil, kita bisa lanjut ke hewan percobaan ya, seperti itu. Nah, ini biasanya prosesnya akan makan waktu yang cukup lama ya, 3 sampai 6 tahun. Nah, itu pun tergantung dari ketersediaan alat ya, bahan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ya. Mungkin kalau kita di Indonesia akan sangat memakan waktu yang lama ya karena keterbatasan alat kita ya. Kemudian kalau kita mau order bahan-bahan riset ya itu kita harus menunggu beberapa bulan ya. Jadi mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Nah, setelah lolos kemudian akan masuk pada uji
klinis ya, bisa ke manusia ada fase 1, 2, 3 dan seterusnya ya, dalam jumlah manusia yang pertama sedikit, kemudian lebih banyak dan lebih banyak lagi ya. Ini juga makan waktu yang lama, 6 sampai 7 tahun ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, vaksin Covid juga itu sedang berada pada fase 3 mungkin atau mau ke fase 4 juga ya, dalam jumlah yang sangat besar ya. Nah, butuh waktunya lebih kurang 6 sampai 7 tahun. Nah, jadi kita bayangkan ya, kita Covid baru berapa tahun, mungkin baru 2, 3 tahun ya. Jadi masih lama menunggu apakah dia benar-benar aman atau tidak ya. Kemudian baru akan bisa diregistrasi ya. Kalau dia sudah aman, maka bisa diregistrasi. Biasanya diajukan pada FDA ya di Amerika sana. Kalau kita mungkin bisa ajukan ke Balai POM juga ya, tapi tetap awalnya harus dilakukan ke FDA ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari misalnya 10.000 atau lebih ya senyawa yang kita coba identifikasi untuk dikembangkan menjadi obat ya. Dalam perkembangan itu paling ya kita hanya dapetin 1 obat saja ya, yang benar-benar aman. Jadi bisa jadi ya satu senyawa itu ketika pada sel dia berkhasiat, ketika pada hewan dia tidak ada khasiat dan seterusnya ya. Jadi pada manusia dia jadi tidak berkhasiat ya, pada hewan berkhasiat. Jadi banyak sekali faktor-faktor ya yang mempengaruhi kita dalam menentukan efektif atau tidaknya senyawa untuk dijadikan kandidat dalam pengembangan obat baru ya. Nah, ini ya proses drug discovery ini atau menemukan obat baru ini sangat memakan biaya ya, sangat costly ya, memakan biaya, kemudian juga sangat makan waktu ya, panjang sekali waktunya. Nah, masalah lain adalah ya, di antara semua proses yang sudah dilakukan ya, dari sekian banyak obat yang sudah dilakukan, itu ada masalah yang istilahnya adalah off target ya. Apa itu off target ya? Jadi off target itu maksudnya obat-obat yang seharusnya diklaim bisa mengobati penyakit X misalnya ya, ternyata ketika diberikan pada 2 orang yang berbeda ya, dia tidak memberikan khasiat yang sama ya. Bisa jadi sama si A sembuh, sama si B tidak sembuh ya. Nah, itu istilahnya adalah off target. Nah, masalah lain dari akibat tidak bisa sembuhnya ya suatu penyakit setelah mengkonsumsi obat ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak bisa terobati ya. Nah, penyakit yang tidak terobati ini sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu kita bisa kategorikan dia ke dalam mekanisme terjadinya penyakit itu tidak jelas ya, termasuk COVID-19 sendiri kita belum tahu ya kira-kira sebenarnya dia bagaimana sih dia sehingga bisa menyebabkan penyakitnya. Jadi masih sifatnya tentatif ya, masih diteliti sekarang ya, sehingga kita tidak bisa memberikan obat untuk mengobati infeksi oleh virus COVID misalnya ya. Kemudian banyak juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya ya yang belum ada obatnya ya. Termasuk di situ misalnya penyakit jantung ya, kemudian penyakit diabetes, Alzheimer ya, HIV ya, banyak sekali penyakit yang belum terobati ya. Kenapa belum terobati ya? Karena kita nggak tahu bagaimana sih sampai penyakit itu terjadi itu masih istilahnya samar-samar ya. Jadi ketika kita berikan obat itu kita hanya coba-coba ya, kemudian obatnya berupa menghilangkan gejala saja ya, maka penyakit tersebut tidak bisa terobati. Kemudian masalah lainnya adalah heterogeneity in humans. Ini maksudnya ada keberagaman ya dalam manusia itu sendiri ya. Dari kita satu dengan yang lain itu memiliki sistem, apakah sistem pertahanan tubuh yang berbeda ya, kemudian genetiknya yang berbeda ya. Kemudian ada di beberapa orang misalnya dia punya mutasi ya, ada mutasi di DNA-nya ya, sehingga dia punya penyakit tertentu ya, dan seterusnya ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kenapa kita harus terus mencari obat baru ya, karena banyak sekali penyakit yang ternyata belum ada obatnya ya.
Oke, ini kemudian ada beberapa senyawa ya, senyawa yang penting ya, beberapa contoh saja ya. Dalam golongan alkaloid ya, misalnya ada kodein ya. Kodein ini, diperoleh dari opium ya, atau tanamannya Papaver somniferum ya, biasanya digunakan sebagai antitusif ya, atau obat batuk, kemudian kinin juga ya untuk obat malaria ya. Ada lagi golongan fenolik lignin ya, kalau ini mungkin, tidak terlalu berhubungan dengan farmasi ya. Kemudian ada, salicin ya, ini dari willow tree ya, pohon willow, mungkin kita di Indonesia nggak ada pohon ini ya. Nah, ini merupakan, prekursor dari aspirin ya, dan seterusnya ya. Terakhir juga ada golongan, terpenoid ya. Ini ada beberapa senyawa yang, cukup banyak dimanfaatkan ya oleh kita sebagai manusia ya, terutama camphor dan mentol ya, umumnya bisa sering dipakai, dalam baik itu balsem ya, kemudian obat keras ya, dan beberapa, bentuk sediaan lain ya. Mungkin, kita cukupkan ya mengenai materi, sampai sini ada pertanyaan nggak?